8. Kebohongan ibu. Cerita bermula ketika aku masih kecil. Aku terlahir sebagai seorang anak laki-laki di sebuah keluarga yang miskin. Bahkan untuk makan saja seringkali kekurangan. Ketika makan, ibu sering memberikan bagian nasinya untukku. Sambil memindahkan nasi ke mangkukku, ibu berkata, "Makanlah nak, aku tidak lapar." Kebohongan ibu yang pertama. Ketika saya mulai tumbuh dewasa, ibu yang gigih sering meluangkan waktu senggangnya untuk pergi memancing di kolam dekat rumah. Ibu berharap dari hasil pancingannya ia dapat memberikan sedikit makanan bergizi untuk pertumbuhanku. Sepulang memancing, ibu memasak sup ikan yang segar dan mengundang selera. Sewaktu aku memakan sup ikan itu, ibu duduk di samping kami dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang yang merupakan bekas sisa tulang ikan yang aku makan. Aku melihat ibu seperti itu. Hatiku juga tersentuh. Lalu dengan menggunakan sendok, aku memberikan bagianku kepada ibuku. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. Ia berkata, "Makanlah nak, aku tidak suka makan ikan." Kebohongan ibu yang kedua. Sekarang aku sudah masuk sekolah menengah. Demi membiayai sekolah abang dan kakakku, ibu pergi ke koperasi untuk membawa sejumlah kotak mancis untuk ditempel. Dan hasil tempelannya itu membuat sedikit uang untuk menutupi kepentingan hidup. Dikala musim sejuk tiba, aku bangun dari tempat tidurku. Melihat ibuku yang masih bertumpu pada lilin kecil dan dengan gigihnya melanjutkan pekerjaan menempel kotak mancis. Aku berkata, "Ibu, tidurlah, sudah malam. Besok pagi ibu harus bekerja." Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Cepatlah tidur nak, aku tidak penat." Kebohongan ibu yang ketiga. Ketika ujian tiba, ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemaniku pergi ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari. Ibu yang tegar dan gigih menunggu aku di bawah terik matahari selama beberapa jam. Ketika bunyi lonceng berbunyi menandakan ujian sudah selesai, ibu dengan segera menyambutku dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin untukku. Teh yang begitu kental tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang yang jauh lebih kental. Melihat ibu yang dibanjiri peluh, aku segera memberikan gelasku untuk ibu sambil menyuruhnya untuk minum. Ibu berkata, "Minumlah nak, aku tidak haus." Kebohongan ibu yang keempat. Setelah kepergian ayah karena sakit, ibu yang malang harus merangkap sebagai ayah dan ibu. Dengan berpegang pada pekerjaan dia yang dulu, dia harus membiayai keperluan hidup sendiri. Kehidupan keluarga kita pun semakin susah dan susah. Tiada hari tanpa penderitaan. Melihat kondisi keluarga yang semakin parah, ada seorang pakcik yang baik hati yang tinggal di dekat rumahku pun ikut membantu ibuku, baik masalah besar maupun masalah kecil. Tetangga yang ada di sebelah rumah kami melihat kehidupan kita yang begitu sengsara. Seringkali menasihati ibuku untuk menikah lagi. Tetapi ibu yang memang keras kepala tidak mengindahkan nasihat mereka. Ibu berkata, "Saya tidak butuh cinta." Kebohongan ibu yang kelima. Setelah aku, kakakku, dan abangku semuanya sudah tamat dari sekolah dan bekerja, ibu yang sudah tua sudah waktunya pensiun. Tetapi ibu tidak mau. Ia rela untuk pergi ke pasar setiap pagi untuk jualan sedikit sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kakakku dan abangku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu. Tetapi ibu berkeras, tidak mau menerima uang tersebut, malahan mengirim balik uang tersebut.
Ibu berkata, "Saya punya uang." Kebohongan ibu yang keenam. Teringat semua cerita orang tentang Setelah aku lulus dari SMA, aku pun melanjutkan ke sebuah universitas ternama di Amerika Serikat berkat sebuah beasiswa dari perusahaan. Akhirnya aku pun bekerja di perusahaan itu dengan gaji yang lumayan. Aku bermaksud membawa ibuku untuk menikmati hidup di Amerika. Tetapi ibu yang baik hati bermaksud tidak mau menyusahkan anaknya. Ia berkata kepadaku, "Aku tak biasa tinggal di negara orang." Kebohongan ibu yang ketujuh. yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena penyakit kanker usus. Harus dirawat di rumah sakit. Aku yang berada jauh di seberang Samudra Atlantik terus segera pulang untuk menjenguk ibuku tercinta. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalani pembedahan. Ibu yang kelihatan sangat tua menatap aku dengan penuh kerinduan. Walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu membuat sakit ibuku, sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering. Aku menatap ibuku sambil berlinang air mata. Hatiku perih, sakit sekali melihat ibuku dalam keadaan seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis anakku." Ibu tidak merasa kesakitan. Kebohongan ibu yang kedelapan. Setelah mengucapkan kebohongan yang kedelapan, ibuku tercinta menutup matanya untuk selamanya. Dari cerita di atas, saya percaya teman-teman sekalian pasti merasa tersentuh dan ingin sekali mengucapkan terima kasih ibu. Cobalah pikirkan teman, sudah berapa lamakah kita tidak menelepon ayah ibu kita? Sudah berapa lamakah kita tidak menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang dengan ayah dan ibu kita? Di tengah-tengah aktivitas kita yang padat, kita selalu mempunyai beribu-ribu alasan untuk meninggalkan ayah dan ibu kita yang kesepian. Kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pasangan kita, pasti yang akan menjadi prioritas adalah pasangan kita. Buktinya, kita selalu khawatir akan kabar pasangan kita. Khawatir apakah dia sudah makan atau belum, apakah dia bahagia atau tidak jika bersama kita. Kita selalu khawatir terhadap pasangan kita. Namun, apakah kita peduli apakah orang tua kita sudah makan atau belum? Jangan-jangan mereka belum makan hanya karena memikirkan kita yang jauh darinya. Apakah kita telah membahagiakan orang tua kita yang minimal dengan sikap dan perilaku kita ke orang tua? Apakah kita sudah melakukannya? Jika sudah, mari kita renungkan kembali. Di waktu kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi yang begitu besar kepada orang tua kita, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada kata menyesal di kemudian hari. Hatiku mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di
Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku.